Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang saya buat, yaitu membuat PowerPoint berjudul Desain Model Manajemen Layanan TI berbasis Informasi Teknologi Infrastructure Library atau ITIL. Dan perkenalkan, nama saya Krisna Pramulya Putra dari jurusan Sistem Informasi di STIMIK Jayakarta. Untuk informasi artikel ini judulnya seperti yang tadi, nama pembuatnya Hendro Gunawan, pendidikan yang sedang ditempuh oleh pembuat yaitu Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Untuk emailnya tertera dan PISN dan EISN-nya tertera juga. Daftar PPD kali ini ada latar belakang, landasan teori, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan ada satu lagi kelebihan dan kekurangan penelitian ini. Pada yang pertama itu latar belakang. Latar belakangnya yaitu seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan dalam organisasi, terutama dalam bidang teknologi informasi, maka paradigma TI yang pada awalnya hanya berfokus kepada pengolahan dan manipulasi data, sekarang mulai bergeser pada perencanaan strategis dan layanan TI. Dengan TI menjadi semakin berkembang, begitu pula dalam manajemen TI. Manajemen TI menjadi semakin kompleks dan sulit karena jumlah aset, baik itu hardware, software, maupun sumber daya manusia. Karena kompleksitas tersebut, maka perlu dipertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset-aset tersebut. Yang kedua adalah landasan teori. Landasan teorinya menggunakan dua, ada ITSM dan ITIL. Untuk ITSM sendiri dibentuk untuk mengatur lingkungannya kompleks dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda. ITSM yaitu manajemen layanan teknologi informasi, adalah metode penggunaan sistem teknologi informasi yang berusaha untuk menyelaraskan IT dengan kebutuhan bisnis untuk mengelola penyedia layanan TI yang efisien dengan jaminan kualitas. Lalu ada ITIL yaitu framework dari ITSM. ITIL sendiri adalah framework atau kerangka kerja praktik terbaik untuk mengelola layanan TI yang dapat disesuaikan dengan lingkungan bisnis apapun. ITIL ini memperkenalkan metodologi yang sistematik dalam mengelola layanan TI dalam organisasi. ITIL adalah kerangka kerja tata kelola TI tingkat tinggi yang menjelaskan cara mencapai kesuksesan manajemen layanan operasional TI dalam satu organisasi. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama, studi pendahuluan. Melakukan studi literatur tentang ITIL dan mempelajari kembali secara mendalam tentang siklus hidup framework ITIL, terutama pada tahap service design dan service transition agar dapat diterapkan untuk membuat sebuah layanan berbasis TI di program studi sistem informasi UAJ. Lalu ada persiapan dan perencanaan, analisis sesuai dengan tahap service design dan service transition. Berdasarkan penelitian sebelumnya, telah dibuat model dan template-nya. Pada tahap ini akan disiapkan dokumen-dokumen di setiap siklus. Pada siklus service design akan dibuat desain layanan TI yang akan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Ada lagi pembangunan layanan TI. Pada tahap ini akan dikembangkan sebuah layanan TI baru di program studi sistem informasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa. Rencana layanan TI yang dibuat adalah sebuah sistem informasi bimbingan akademik dan KRS berbasis web. Pengembangan ini akan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak prototyping. Lalu ada implementasi layanan TI. Setelah sistem di informasi bimbingan akademik dan KRS dibuat, maka akan diuji coba dan digunakan oleh mahasiswa. Pada tahap ini akan dilakukannya sosialisasi kepada mahasiswa dan menyiapkan SDM yang akan melayani mahasiswa jika ada kendala dalam menggunakan layanan tersebut. Lalu ada hasil pembahasan. Pada hasil pembahasan ini ada 4. Yang pertama ada ringkasan layanan, yang kedua ada business case, yang ketiga desain layanan dan teknis, yang keempat penerimaan kriteria penerimaan layanan. Yang pertama ada ringkasan layanan. Informasi umum layanan yang akan dibangun sebagai titik awal untuk desain dan transisi layanan. Nama layanannya itu SIBIMA, Sistem Informasi Bimbingan Mahasiswa. Deskripsi layanan atau awal. Layanan ini merupakan sebuah sarana bagi mahasiswa untuk melakukan bimbingan pada dospem akademik atau dosen pembimbing, baik bimbingan akademik maupun bimbingan KRS. Yang penyedianya itu
program studi sistem informasi (WJY). Pelanggan dan penggunanya adalah mahasiswa dan dosen pembimbing akademik. Business case dilihat dari dua perspektif, yaitu yang satu perspektif pelanggan. Saat ini proses bimbingan akademik dan bimbingan KRS masih secara manual. Proses pencatatan dan bimbingan menggunakan buku bimbingan akademik. Proses yang manual tersebut menyebabkan beberapa kendala, antara lain mahasiswa tidak dapat memantau secara langsung karena dokumen disimpan oleh DPA. Dan si Bima ini dapat memantau proses bimbingan akademik di mana saja dan kapan saja, karena si Bima ini beroperasi secara online dan menjadi rahasia, karena untuk dapat mengaksesnya diperlukan login dulu untuk dari sisi DPA dan sisi mahasiswa. Dan ada perspektif penyedia layanan. Karena sistem ini menggunakan model layanan pendukung kepada mahasiswa, maka layanan tidak secara khusus membuat SLA atau Service Level Agreement untuk pengguna. Yang pertama ada manfaat bisnis, membantu dosen dan mahasiswa selama proses bimbingan akademik dan mempermudah dokumentasi bimbingan akademik. Penilaian keuangan, dari sisi penilaian keuangan yaitu telah disediakan dana untuk biaya programmer dalam membuat si Bima, sedangkan untuk server dan domain akan menggunakan dari universitas melalui kantor sistem informasi. Lalu ada penilaian sumber daya, dari sumber daya manusia telah ditugaskan laporan lab, rekayasa proses bisnis sebagai support sistem kemampuan. Yang diperlukan sebagai support system adalah kemampuan pemrograman berbasis web. Dan yang terakhir adalah analisis sistem aturan. Menyiapkan aturan bimbingan akademik dapat dilakukan secara tatap muka dan online melalui sistem informasi bimbingan ini. Lalu ada desain layanan dan teknis. Untuk gambar desain layanan itu dapat dilihat di sebelah kiri. Lalu ada arsitektur layanannya. Data yang dibutuhkan untuk hak akses pengguna adalah data mahasiswa dan data dosen pembimbing. Data tersebut diambil dari sistem informasi di kantor sistem informasi Universitas Atmajaya Jogja, sehingga database pengguna tidak perlu dimasukkan secara manual. Ada kriteria penerima layanan. Kriteria penerima secara fungsional dan teknis. Fungsi-fungsi yang terdapat pada si Bima antara lain untuk mahasiswa ada login, ada edit password, edit data diri, fungsi upload foto profil, input bimbingan akademik, dan KRS, fungsi view bimbingan yang telah dilakukan ke DPA. Dari sisi DPA ada login, ada edit password, edit data diri, fungsi memasukkan bimbingan, fungsi cek bimbingan yang telah dikirim oleh mahasiswa, fungsi view dan hapus bimbingan mahasiswa, dan fungsi cetak laporan berdasarkan semester dan tahun akademik. Kriteria penerimaan untuk semua fungsi di atas adalah fungsi yang dapat dilakukan dengan benar dan tepat, sehingga sistem tidak boleh ada error ataupun ada bug. Lalu selanjutnya ada ketersediaan, kesinambungan, dan kriteria penerima terkait performansi. Karena model desain si Bima menempatkan data di server universitas, maka untuk ketersediaan, kesinambungan, dan performansi sistem akan mengikuti kebijakan dari pusat kantor sistem informasi WJY. Harapan dari layanan ini adalah harus dapat diakses 24/7 atau ketersediaannya di atas 99%. Kapasitas yang disediakan oleh server si Bima ini unlimited, tidak ada batasan jumlah user yang mengakses di Bima. Untuk kriteria penerimaan terkait keamanan data, setiap pengguna memiliki username dan password untuk dapat masuk ke sistemnya. Pengguna dapat update password dengan konfirmasi bahwa pengguna mengetahui password sebelumnya. Password akan dienkripsi ketika disimpan ke dalam database sistem. Untuk kriteria penerimaan organisasi, terdapat fungsi bantuan bagi yang mengalami masalah terkait si Bima. Terdapat single point contact, yaitu staf teknisi yang dapat membantu jika dibutuhkan. Dapat diberikan sistem helpdesk atau service desk yang dapat mendokumentasikan semua insiden dan problem, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan sistem. Dilakukan pelatihan tentang penggunaan sistem ini minimal 1 kali untuk pengguna. Melakukan koordinasi antara staf teknisi si Bima dengan pihak kantor sistem WJY terkait ketersediaan, kapasitas, dan kinerja server agar dapat memberikan pelayanan dan maksimal kepada pengguna. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan kerangka kerja ITIL,
pada tahap service design, maka dihasilkan sebuah SDP atau Service Design Package. SDP adalah sebuah paket dokumen yang memberikan informasi detail tentang semua aspek desain sebuah layanan TI dan alasan kebutuhan untuk mewujudkannya. SDP yang dibuat dalam penelitian ini adalah SDP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dari perspektif pelanggan, yaitu dosen dan mahasiswa, terdapat tuntutan akan sebuah sistem informasi bimbingan mahasiswa yang dapat membantu mereka dalam mendokumentasikan proses bimbingan akademik dan karir secara rahasia, sehingga diharapkan dengan adanya sistem ini, proses bimbingan dapat lebih teratur dan lebih lancar. Terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penelitian yaitu pada artikel dan penelitian ini cukup simpel dan objek yang diteliti masih dalam satu lingkup yang sangat dekat dan kebutuhan mahasiswa dan dosen. Kekurangannya ada dua, yaitu yang pertama, penelitian ini masih kurang lengkapnya pada bagian metodologi penelitian, dan yang kedua, kurangnya data seperti maturity level pada artikel yang dibuat. Untuk presentasi yang saya sajikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.